Selamat siang Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam persekutuan Oikumene Gereja Reformasi Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam karya kami, di dalam pelayanan kami mau terus berpaut kepada Tuhan. Kami mau terus disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga pada hari ini ketika kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kami kembali disegarkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk pelayanan yang Kau percayakan buat kami. Terima kasih untuk keluarga yang Kau juga berikan kepada setiap kami masing-masing. Biarlah kami boleh belajar bagaimana kami menghargai apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kami. Pada saat ini ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Sempurnakan dia seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tema kita pada siang hari ini adalah bicara mengenai bekerja tanpa mengabaikan keluarga. Bagaimana ketika Allah menganugerahkan pekerjaan buat kita, Allah juga menganugerahkan keluarga buat kita. Bagaimana kita mampu menyeimbangkan itu di dalam kehidupan keseharian kita. Banyak orang-orang percaya kalau mereka katakan rumah mereka itu tidak sesuci dan tidak sepenting gereja. Banyak orang Kristen bahkan mengabaikan peran penting mereka di tengah rumah tangga sebagai salah satu sumber berkat dari Tuhan. Padahal di dalam banyak teks perjanjian lama kita menemukan bagaimana Tuhan berfirman berkat di tengah-tengah keluarga, berkat di tengah-tengah umatnya. Ketika Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam satu pernikahan dan Allah menganugerahkan anak di tengah-tengah keluarga, misalnya salah satunya, kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan Ulangan 12 ayat 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu di tengah keluarga. Sekarang di pasal 12, masih di kitab Ulangan ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Betapa beruntungnya ketika Allah boleh membentuk keluarga dan kita menyadari bahwa anugerah antara keluarga, antara bekerja, itu dua-duanya adalah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama lihat bagaimana kita boleh melihat keluarga adalah berkat dari Tuhan. Itu yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Tuhan memulai kehidupan manusia dengan pernikahan dan keluarga. Komunitas pertama yang Tuhan bangun adalah keluarga dan rumah tangga. Oleh sebab itu, keluarga itu adalah apa? Keluarga itu adalah tempat memulai dan berakhirnya. Di dalam kondisi kita dilahirkan di tengah keluarga dan kita juga kembali ke dalam keluarga kita. Keluarga yang sudah Allah bentuk adalah tempat di mana kita boleh belajar bertumbuh. Belajar bertumbuh semakin dewasa. Bukan hanya bicara fisik, tetapi bicara rohani. Hari demi hari. Mulai dari kita lahir, bahkan sampai kita mati. Seumur hidup kita. Disitulah kita bersama dengan keluarga kita. Keluarga adalah tempat membina kasih. Bukan hanya bicara suka, tapi juga bicara duka. Tidak ada seorang pun yang dapat memilih keluarga. Oleh sebab itu, Allah menganugerahkan kepada setiap kita keluarga masing-masing. Keluarga yang terbaik,
tempat kita berlabuh, tempat bagaimana kita bisa mencurahkan suka dan duka kita di tengah keluarga. Keluarga adalah tempat berbagi kehidupan. Berbagi kehidupan karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dia butuh tempat untuk berbagi, dia butuh tempat untuk bagaimana dia boleh menceritakan banyak hal di tengah-tengah keluarga. Karena itu ada ikatan saling di tengah-tengah keluarga yang boleh mengikat kita satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, hidup itu untuk bekerja atau hidup untuk keluarga? Banyak orang mengatakan bahwa saya ketika sudah memiliki anak, ya saya bekerja dong buat keluarga. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk anak istri saya? Untuk siapa lagi kalau saya bukan bekerja untuk keluarga saya? Ya, itu benar. Saya juga setuju kalau kita bekerja untuk keluarga. Tetapi sebagian waktu kita kadang-kadang habis untuk bekerja. Sebagian besar waktu kita kadang-kadang meniadakan tempat kita berkumpul dengan keluarga. Tempat kita bercengkrama dengan keluarga. Dan apakah kita di era sekarang ini ya khususnya masih menganggap keluarga kita itu yang terbaik, yang terpenting, sehingga patut untuk kita utamakan? Atau kita bekerja demi obsesi pribadi dan mengejar karir serta kesuksesan? Ayo kita renungkan kembali. Waktu kita bekerja, apakah betul kita mau mendedikasikan pekerjaan kita untuk keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar kita? Atau kadang-kadang kita hanya sekedar mencari kepuasan buat diri kita sendiri dan kita kadang-kadang mengorbankan keluarga kita. Nah, biasanya kalau kita bicara obsesi pribadi, kepentingan diri sendiri, kita akan semakin punya ambisi mengejar karir, menjadi orang sukses. Harta benda kita melimpah, bisnis bertebaran di mana-mana, dan kita menjadi orang terkenal. Sehingga tanpa kita sadari kita akan mati-matian mengejar itu perlahan demi perlahan dan melupakan kepentingan keluarga kita. Bukan berarti kita tidak boleh sukses. Bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatunya menurut kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Saya mengutip dari perkataan pendeta Stephen Tong mengenai etos kerja reform. Ada 3 hal mengenai etos kerja reform. Yang pertama adalah kerja itu suci adanya. Kerja itu suci artinya pekerjaan apapun semuanya sama di hadapan Tuhan. Selama pekerjaan itu bersih dan legal. Jadi tidak ada yang membedakan antara seorang yang bekerja tempat yang hina kata orang ya, dengan orang yang pekerjaannya atau kedudukannya cemerlang. Tidak ada. Kita tidak boleh menghina orang miskin, karena mereka juga bekerja dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, bekerja untuk dilihat oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Sehingga kalau kita bekerja, kita ingat, kita diawasi oleh Tuhan. Kita tidak boleh bermalas-malasan dalam bekerja. Walaupun atasan kita tidak mengawasi kita, kita tetap harus bekerja dengan serius setiap saat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, bukan? Yang ketiga, bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Saya suka sekali kalimat ini. Karena apapun yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan sekecil apapun harus kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan kualitas yang terbaik. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda yang masih kuliah, memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di satu sisi sekarang pertanyaan buat kita semua ya. Bagaimana kebanyakan orang menghabiskan waktu dalam hidupnya? Kalau kita perhatikan rata-rata orang dari usia baru lahir sampai usia 20-an begitu ya. Mereka menghabiskan waktu dengan apa? Belajar, bermain, menikmati hidup, tertawa. Seolah-olah dunia ini sangat indah buat mereka ya. Mereka belum memikirkan banyak hal. Masuk di usia 20-an sampai 60 adalah usia produktif, usia bekerja. Mulai menjalani rutinitas Senin sampai Jumat kerja, dan kerja. Bahkan bagi banyak orang, saya udah gak belajar lagi di situ, udah lupa apa yang saya dulu pelajari. Dan biasanya kita seringkali menemukan orang-orang di usia ini adalah orang-orang yang mengeluh betapa hidup itu tidak adil. Dan kita menghabiskan waktu di akhir pekan atau weekend dengan sisa-sisa tenaga yang ada.
Di usia ini tidur adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ya, karena mereka sangat capek ketika bekerja. Di usia mulai 65 sampai Tuhan memanggil pulang begitu, itu adalah keletihan biasanya. Menyesal, banyak hal belum dikerjakan. Ingin kembali muda, karena itu mereka pasti bicara masa lalu. Dulu, dan dulu. Menunggu kematian, itu yang terakhir. Ya, sehingga kalau kita katakan bagaimana kita menghabiskan umur kita dalam pekerjaan ini, apa yang mestinya kita lakukan? Sehingga tidak ada kata menyesal ketika Tuhan memanggil kita pulang. Saya katakan di situ, ingat panggilan anak-anak Tuhan. Kenapa saya ingatkan buat kita semua panggilan anak-anak Tuhan? Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang suka dengan kalimat menjadi pelayan, bukan? Tidak ada orang yang suka melayani, maunya dilayani. Tapi kalau kita lihat, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani. Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar kita masuk sorga, tetapi bagaimana kita juga diberi kesempatan untuk melayani. Dan setiap orang, setiap anak-anak Tuhan dipercayakan talenta untuk bisa melayani. Ada karunia yang Allah berikan buat saya dan saudara. Dan orang yang sudah memiliki karunia itu, tetapi tidak mau melayani, suatu saat Tuhan akan menegur dia. Karena itu berbahagialah ketika kita memiliki karunia itu dalam hidup kita untuk melayani. Panggilan Tuhan yang berikutnya bagi anak-anaknya adalah panggilan untuk bekerja. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, Allah memberikan tugas untuk bekerja. Di Kejadian 1, menguasai bumi. Ada hal yang harus dikerjakan, yaitu bekerja. Sehingga bukan hanya sekedar melayani, bekerja, dan yang ketiga adalah panggilan membentuk keluarga. Pada saat Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, Dia ciptakan penolong bagi laki-laki itu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Disitulah kita menyadari bahwa keluarga pun adalah panggilan bagi kita anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita mengabaikan salah satu panggilan itu, akan terjadi kekacauan, akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, kita harus mengatakan bahwa bagaimana ketika kita bicara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga yang harus seimbang. Bukan mengorbankan salah satunya, bukan meniadakan, tapi bagaimana kita bisa melakukan atau melakoni hal ini dengan sebaik-baiknya, seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, C.S. Lewis mengatakan, jikalau kita semakin lama semakin mengasihi Kristus dan seakan-akan cinta kepada Kristus lebih besar dibandingkan dengan cinta kepada keluarga, tetapi pada saat yang sama engkau akan menyadari bahwa engkau akan mengasihi keluargamu jauh lebih besar dan lebih dalam dari sebelumnya. Puji Tuhan ketika kita boleh mengatakan bahwa ada hal yang Tuhan boleh bukakan kepada seorang anaknya, yaitu bicara bagaimana kita boleh mendahulukan Tuhan. Bagaimana dengan hikmat dari Tuhan, kita juga boleh mengalami hal yang sama dengan pertolongan Roh Kudus. Yesus mengatakan kalimat-kalimat paradoks. Barang siapa mau mempertahankan, engkau bahkan akan kehilangan. Barang siapa mau menyerahkan nyawanya, engkau akan mendapatkannya. Dan kita harus merelakan seluruh keluarga kita untuk lebih mengasihi Kristus daripada apapun. Sehingga kalau kita mengatakan ketika kita terus berfokus kepada Kristus, kita mendahulukan Kristus dibandingkan cinta kepada siapapun, disitulah kita belajar kalau Allah sungguh mengasihi kita, memberikan hikmatnya kepada kita, bahwa Kristus lebih dari apapun. Kita perlu melihat bahwa di dalam kehidupan kita tidak semudah yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Apakah kita bisa mengorbankan keluarga kita demi suatu pelayanan? Apakah kita akan menunda pelayanan kita demi keluarga kita? Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan satu kesempatan buat kita untuk kita boleh membentuk keluarga yang Allah anugerahkan, melayani Dia, melakukan pekerjaan seturut dengan kerelaan kehendak-Nya. Bagaimana mungkin Allah memberikan keluarga buat kita dan keluarga itu justru menjadi penghalang buat kita dalam melayani Tuhan? Tidak mungkin, bukan? Segala sesuatu yang berasal dari Allah selalu baik adanya. Dan saya percaya ketika Allah menganugerahkan buat keluarga buat kita, keluarga itu akan menopang kita di dalam melayani Tuhan. Keluarga itu akan mendukung kita di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, istilah ora et labora, banyak orang Kristen sangat paham. Ungkapan ora et labora artinya berdoa dan bekerja.
Kalau kita boleh katakan bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang. Tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Orang tidak hanya berdoa, tetapi dia harus bekerja. Sebaliknya, juga tidak boleh hanya bekerja, tetapi dia juga harus berdoa. Jadi kalau kita boleh katakan, bekerja adalah doa yang dikerjakan, dan berdoa adalah kerja yang didoakan. Bagaimana kita boleh melakukan kedua hal ini sekaligus? Berdoa dan bekerja. Saya bersyukur kalau kita boleh mengenal Kristus. Saya sendiri juga bersyukur saya boleh mengenal Dia yang menganugerahkan begitu banyak hal dan kesempatan di dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana kita boleh belajar bekerja adalah doa yang dikerjakan dan berdoa adalah kerja yang didoakan. Tuhan mengajarkan itu dalam hidup kita. Sehingga pekerjaan yang Allah anugerahkan tidak boleh kita sia-siakan. Tidak ada kata malas bekerja. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata jenuh bekerja. Tetapi bagaimana kita menyadari pekerjaan ini adalah milik Tuhan. Sehingga pada saat kita mulai bermalas-malasan, kembali lagi ingat. Siapa sih yang memberikan pekerjaan ini? Tuhan bukan? Siapa sih yang mengawas kita bekerja? Tuhan bukan? Sehingga kita boleh selalu menyatakan rasa syukur kita kepada Dia. Keluarga, pekerjaan, dua-duanya berasal dari Tuhan. Dan disitulah tempat kita melayani. Di tengah keluarga dan di tengah pekerjaan kita. Tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, kenapa sih ada keluarga bisa menjadi tidak harmonis? Kenapa sih? Ya, ada beberapa hal yang boleh kita ungkapkan bersama-sama pada siang hari ini. Yang pertama adalah persoalan ekonomi. Biasanya kondisi ekonomi yang membuat keluarga itu tidak harmonis. Ketika mereka ingin hidup dengan standar ekonomi yang lebih tinggi. Mereka ingin menjadi orang yang lebih kaya. Mereka ingin hidup lebih enak. Sehingga yang sekarang mereka dapatkan tidak mereka syukuri. Bagi mereka capek jadi orang miskin. Maunya jadi orang kaya. Nah, kalimat-kalimat itu sering kita dengar di sinetron, bukan? Yang kedua, cara berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Saya pun juga belajar. Saya mungkin sedikit lemah dalam hal komunikasi. Kadang-kadang perdebatan timbul di antara suami dan kedua anak saya. Saya menyadari itu. Dan sehingga saya harus membenah diri berkomunikasi dengan lebih baik. Supaya apa? Saling memahami, saling mengerti. Dan juga semakin menjadi keluarga yang saling menopang satu dengan yang lain. Belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Dan yang ketiga, adanya ketidakpedulian atau kurang perhatian. Nah, orang yang tidak peduli tidak akan mau melayani. Orang yang tidak peduli tidak akan mau saling mengasihi. Dan akhirnya tidak ada relasi di tengah-tengah keluarga. Boro-boro untuk saling menopang. Orang gak peduli. Bapak Ibu Saudara tahu ya arti tidak peduli. Cuek, masa bodoh gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan keluarga tidak harmonis. Mementingkan pekerjaan. Ketika keluarga lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga itu sendiri, pasti akan terjadi ketidakharmonisan. Kita sebagai keluarga Kristen dipanggil untuk boleh saling melayani tadi ya, bukan untuk keegoan diri kita sendiri. Karena itu ketika di tengah keluarga saling berkumpul, saling berdiskusi, itu bisa menyelesaikan semua masalah dan relasi di tengah keluarga. Itu penting sekali ya. Perbedaan prinsip Bapak Ibu Saudara itu juga menjadi hal yang seringkali membuat keluarga tidak harmonis. Ya, sebagai keluarga Kristen itu apa sih prinsip kita? Prinsip kita lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, jika ada keluarga yang membangun prinsip yang berbeda, nah kita harus mengingatkan. Itulah yang menyebabkan ketidakselarasan terjadi. Sehingga keluarga harus betul-betul dibangun di dalam prinsip hidup takut akan Tuhan. Ya, hal yang berikutnya yang bisa membuat keluarga kita tidak harmonis adalah kurangnya persekutuan atau kebersamaan. Saya selalu katakan adalah segala sesuatu dimulai dari diri kita. Cek saat teduh kita. Cek doa pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kalau itu bermasalah, dapat dipastikan hubungan persekutuan dan kebersamaan di tengah keluarga juga pasti bermasalah. Ya, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatunya akan baik. Hubungan yang baik, keharmonisan akan terjadi di tengah keluarga. Kritik tanpa solusi. Ada orang yang suka memberikan kritik, entah ibu, entah ayah, entah anak-anak. Kritik itu bukan bersifat membangun, tetapi betul-betul mencemooh sehingga terjadi ketidaksukaan, kemarahan ya.
Nah, kalau kita mau mengkritik, kita harus memberikan solusi. Ya, misalnya rambutmu ini kenapa sih berantakan? Solusinya ya rapihkan, gunting rambutmu atau apapun itu. Sehingga tidak hanya sekedar mencetuskan sesuatu tanpa solusi. Di tengah keluarga hal ini sering terjadi yang membuat hubungan antara ayah, ibu, dan anak-anak menjadi tidak terbangun dengan baik. Ya, jenuh itu juga bisa Bapak Ibu Saudara. Sehingga harus ada dinamika, harus ada terobosan-terobosan baru yang boleh kita lakukan untuk mengatasi kejenuhan. Sehingga rekreasi keluarga itu menjadi hal yang juga harus kita lakukan. Ya, bukan hanya melulu menuntut anak kita belajar, kerja, sekolah begitu ya. Tetapi juga kita sebagai orang tua juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk boleh melakukan hal-hal yang bersifat menenangkan pikiran mereka, menghilangkan kejenuhan dalam hidup mereka. Nah, orang sering kali bertanya, sehingga tadi saya sudah uraikan, ada pekerjaan, ada pelayanan, ada keluarga. Pertanyaannya, mana sih yang penting? Mana yang penting? Pekerjaan? Pelayanan? Keluarga? Ada orang yang sering mengalami kesulitan bagaimana dia memilih mana yang penting. Dan hal ini biasanya diperdebatkan, didiskusikan dengan sangat seru gitu ya. Nah, ada pandangan yang ekstrim dalam hal menjawab masalah ini. Nah, yang dia katakan begini, yang paling penting itu pelayanan. Setiap hari saya harus pelayanan di gereja. Nggak perlu bekerja, nggak perlu mengurus keluarga. Karena Tuhan yang akan menjaga dan mencukupkan segala sesuatu. Nah, itu ya, buat dia keluarga itu nggak penting, pekerjaan nggak penting, ada Tuhan kok. Ya, saya hanya pelayanan, pelayanan, dan pelayanan. Atau saya nggak mau melayani Tuhan. Saya nggak punya waktu karena saya sudah melayani di kantor saya, di pekerjaan saya. Bahkan kan saya kan nggak digaji oleh gereja. Maka gereja itu nggak boleh menuntut saya melayani ini itu. Oh, saya nggak digaji kok. Nah, ada orang juga mengatakan keluarga yang paling penting. Sehingga kadang-kadang tidak perlu ibadah karena keluarga saya belum rekreasi. Ibadah bisa tiap minggu, rekreasi sama keluarga belum tentu bisa setiap minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mengatakan hal seperti itu, coba kita lihat. Kalau dipisahkan antara keluarga, pelayanan, dan juga pekerjaan, ya, mana yang lebih penting? Kalau saya katakan bahwa pekerjaan, pelayanan, dan keluarga itu bukan untuk dipilih Bapak Ibu Saudara, tetapi dilakukan untuk kita boleh lakukan keseimbangan di antaranya. Karena semuanya itu dari Tuhan. Tidak akan kita bisa pilih mana yang lebih penting. Semuanya penting, yes penting. Ya, penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang akan memberi hikmat kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan komposisi yang baik, prioritas yang benar, mana yang lebih penting tadi. Ya, ketika kita memprioritaskan keluarga, karena apa? Keluarga itu harus takut akan Tuhan. Libatkan keluarga kita di dalam pelayanan. Sehingga mereka juga mengerti konsep pelayanan. Lalu kita katakan adalah pekerjaan. Kalau kita bekerja untuk siapa sih? Bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan berarti melakukan sebaik-baiknya. Seperti Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat saya. Lalu kalau kita pelayanan di mana sih? Pelayanan juga adalah milik Tuhan. Lakukan yang terbaik pelayanan di tengah keluarga, di tempat pekerjaan kita. Sehingga ketiga hal ini bukan untuk ditiadakan, bukan untuk dipilih-pilih, tetapi apa? Kita harus bisa menyelaraskannya. Kita harus bisa memberikan komitmen dan waktu kita yang kita bisa bagi sedemikian rupa. Untuk pelayanan, untuk pekerjaan dan keluarga. Semua berjalan dengan baik. Kenapa? Karena semuanya adalah dari Tuhan. Sehingga kalau Anda yang baru mau memulai keluarga, ya sekarang buat anak-anak muda yang baru memulai untuk berkeluarga, pikirkan baik-baik. Karena keluarga itu adalah dari Tuhan. Engkau harus menjadi seorang yang boleh bertanggung jawab menghidupi keluargamu. Bertanggung jawab mengatur keluargamu. Pekerjaan dari Tuhan, iya. Oleh sebab itu di dalam mengambil pekerjaan, gumulkan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak asal ambil pekerjaan. Yang penting bekerja, enggak ada kalimat itu dalam kekristenan. Bekerja adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani, lakukan dengan setulus hatimu. Seperti untuk Tuhan. Tuhan melakukan yang terbaik untuk dirimu dan saya. Lakukan yang terbaik untuk Dia. Sehingga ketiga hal ini akan terjadi yang namanya keseimbangan. Work-life balance. Keseimbangan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, menurut Shepard di bukunya tahun 2003 dia katakan begini. Ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian.
Karakteristik kepribadian ini ketika kita bicara keseimbangan itu kan antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya ya. Sehingga nggak ada konflik nih. Jadi nggak ada konflik antara keluarga, karir, pekerjaan ya. Bahkan orang-orang ini malah termotivasi ya. Ada produktivitas dan loyalitas. Nah kalau karakteristik kepribadian ini apa? Ini adalah kehidupan bekerja dan di luar pekerjaan. Kalau kita katakan orang-orang yang bekerja yang menyadari bahwa saya harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya harus bekerja secara individu dengan baik to the best. Nah kalau karakteristik keluarga itu adalah salah satu aspek yang menentukan ada atau tidaknya konflik di antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kalau tadi karakteristik kepribadian semua orang mau do the best ya bekerja ya. Tapi keluarga ini biasanya bisa menimbulkan konflik. Ya, apakah pekerjaan saya atau kehidupan pribadi saya? Misalnya adanya ambigu peran dalam keluarga, ya itu akan mempengaruhi work-life balance tadi. Biasanya orang mengatakan, oh kalau di keluarganya dididiknya begini, di pekerjaannya begini nih. Oh kalau keluarganya didiknya begini, pekerjaannya akan begini. Orang suka mengkait-kaitkan itu. Nah karakteristik pekerjaan itu sendiri, itu adalah pola kerja, beban kerja, dan jumlah waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Itu juga bisa menjadikan konflik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Ada orang yang begitu gila kerja, ya sangat gila kerja, sehingga buat dia pekerjaan adalah segala-galanya. Nah, itu mempengaruhi pola kehidupan bersama keluarga. Nah yang terakhir adalah sikap. Kalau kita bicara sikap, bagaimana mempengaruhi work-life balance tadi? Sikap itu adalah evaluasi terhadap berbagai aspek di dalam dunia sosial. Dalam setiap hal yang kita kerjakan, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Bagaimana pengetahuan yang kita peroleh? Perasaan-perasaan apa saja yang kita boleh alami? Dan kecenderungan apa saja yang kita lakukan untuk bertindak? Biasanya itu lebih kepada bentuk evaluasi. Nah, keempat hal ini akan mempengaruhi keseimbangan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita bicara sebagai pribadi, kita bicara dalam lingkup yang lebih besar yaitu keluarga, dan kita bicara di dalam lingkup yang lebih luas lagi yaitu pekerjaan di tengah-tengah kantor kita ya, melayani, sikap itu dibutuhkan. Bagaimana kita boleh menempatkan diri kita dengan posisi yang pas. Bukan bicara keegoan saya, tapi saya bicara bagaimana ketika saya ada di tengah-tengah orang banyak. Ya, saya bersyukur kalau di dalam kekristenan kita diajarkan bagaimana belajar untuk berkomitmen, bagaimana belajar untuk berani bayar harga. Ini yang saya katakan. Pelayanan, pekerjaan, keluarga tidak lepas dari berani bayar harga. Tidak ada segala sesuatu yang gratis dan murah atau mudah. Semua butuh diperjuangkan. Diperjuangkan untuk apa? Diperjuangkan untuk kita boleh mencapai apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Kondisi untuk bekerja dengan baik tanpa mengabaikan keluarga. Semua orang pasti mau ini. Ya, semua orang pasti mau ini. Ada waktu dan energi yang terambil dari keluarga akan terkompensasikan dengan efektif. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif. Waktu untuk keluarga itu penting. Ya, waktu untuk pekerjaan itu juga penting. Oleh karena itu kita belajar bagaimana menyeimbangkan itu. Saya katakan ketika kita bicara pekerjaan dan keluarga, ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan di tengah keluarga kita. Supaya pekerjaan kita tidak mengganggu keluarga. Adanya suasana rohani yang memadai. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus membangun mesbah keluarga di tengah keluarga kita. Mengajarkan anak-anak kita sedari kecil mengenal siapa itu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga mereka mengerti ketika orang tuanya melayani. Mereka tahu bahwa hari Minggu tidak melulu adalah hari yang namanya pergi berlibur, keluar kota jalan-jalan. Tapi hari Minggu adalah hari beribadah pada Tuhan. Sehingga mereka tahu bahwa sesudah ibadah baru kita bisa bepergian. Tetap mendahulukan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kesehatian keluarga itu bukan serta-merta langsung ada. Tetapi bagaimana melalui proses yang panjang. Anak memahami ayah ibunya, ayah ibu juga memahami apa kebutuhan anak. Sehingga kesehatan keluarga perlu dibangun. Dan dukungan keluarga itu penting. Tidak mungkin ada orang tua yang bisa melayani tanpa dukungan keluarga. Atau kita menjadi seseorang yang berbeda ketika kita tampil di tengah-tengah orang banyak dengan di tengah keluarga. Kita mengenakan topeng yang berbeda. Sehingga pencitraan itu akan terasa di tengah keluarga. Itu bukan hal yang baik.
Itu bukan hal yang diinginkan di dalam kekristenan. Tapi kita bagaimana tampil dan kita tahu bagaimana visi hidup kita. Itu kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Memberi kebahagiaan untuk keluarga tercinta. Hidup ini kita tidak bisa tebak kapan berakhirnya. Tapi yang kita tahu adalah bahwa kita harus melakukan yang terbaik selagi kita masih hidup. Allah belum memanggil kita pulang bukan saat ini. Berarti ada hal yang harus kita kerjakan untuk kehormatan, untuk puji dan hormat bagi namanya. Allah belum memanggil kita pulang. Karena apa? Karena masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Sehingga kalau kita melayani Tuhan, momen yang paling indah dalam hidup kita adalah ketika kita boleh menghabiskan banyak hal untuk melayani Dia. Memberikan kebahagiaan untuk banyak orang yang kita cintai. Khususnya buat keluarga yang Tuhan anugerahkan. Keluarga yang Allah berikan adalah bagaimana adanya hubungan kasih, perlindungan yang terbaik terhadap keluarga di tengah tantangan dunia. Keluarga yang Allah anugerahkan ini akan mengajarkan kita bagaimana kita boleh saling menopang, bagaimana kita boleh saling menguatkan, bagaimana kita boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga pada saat kita ada di tengah keluarga, kita mesti ingat bahwa ketika kita bekerja, kita melakukan yang terbaik juga untuk keluarga kita. Ketika kita ada di tengah keluarga, kita juga mengingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan di luar sana adalah juga untuk Tuhan. Sehingga keluarga dan pekerjaan adalah sesuatu yang saling melengkapi dan saling mendukung. Tidak ada yang mana lebih penting, tidak ini kurang penting, ini lebih penting, tidak. Tetapi kedua-duanya berasal dari Allah. Sehingga apapun yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, pastilah yang terbaik. Doakan pekerjaan kita, doakan keluarga kita, dan kita terus berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin menakutkan ini dengan pertolongan Tuhan. Pekerjaan dan keluarga, keduanya berasal dari Allah. Sehingga lakukan yang terbaik selagi Dia masih memberikan kita kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Allah menganugerahkan kepada kami pekerjaan yang Kau percayakan buat kami. Tuhan, terima kasih. Apapun pekerjaan kami, apapun posisi kami, biarlah kami boleh belajar bertanggung jawab memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami juga berterima kasih untuk keluarga kami. Kami tahu keluarga kami adalah yang terbaik yang Engkau berikan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin berfungsi dengan baik di tengah-tengah keluarga kami. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai satu keluarga yang saling menopang dan menguatkan. Sehingga keluarga kami adalah keluarga yang boleh mengasihi Tuhan. Melayani bersama-sama seturut dengan kerelaan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk kami juga boleh terus melayani Engkau. Di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berdampak bagi banyak orang. Hidup kami adalah hidup yang bernilai bagi setiap orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Dan kami menyadari bahwa ada tanggung jawab yang harus kami kembalikan sebagai puji dan hormat akan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menjaga kami, memurnikan motivasi kami, untuk kami terus memandang Tuhan, menjalani hari-hari kami ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami, yang sudah menganugerahkan pelayanan, pekerjaan, dan keluarga di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.